udah motong. Pak Roy itu mencegah dirinya sendiri RJ. Jadi penasihat hukum itu saya perlu nasihati. Dia mengancam Pak Roy tidak bisa RJ berarti. Bukan masalah itu. Yang penting karena ada yang takut nanti di pengadilan. Kita buktikan ijazahnya Kita tunggu faktanya di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nampaknya Roy Suryo CS ya ini kepanasan dengan adanya RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Yang anehnya mereka ini seperti tidak menginginkan adanya kedamaian ya antara Pak Jokowi, Egy Sujana, Damai Hari Lubis kan. Inilah ya nampak sekali kalau mereka ini ingin terus-terusan adanya kegaduhan. Nah, sampai-sampai pengacara Pak Jokowi sebut soal ini harus ke pengadilan. Roy Suryo nampaknya kaget ya, bergetar mendengar kata pengadilan. Roy Suryo Rismon merasa ditinggalkan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, kita saksikan debat sengit antara Damai Hari Lubis dengan Rismon dan Roy Suryo. Saya heran, kenapa yang Pak Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Selebrasi. Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Semua nanti RJ kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu dituntaskan di pengadilan. Mungkin saya izin tanggapi juga tadi sedikit pernyataan dari Bang Rismon juga yang mengatakan seakan-akan kita tuh selebrasi karena ada yang melakukan perdamaian. Dapat kami sampaikan kami tidak selebrasi Bang, kami biasa saja. Justru kami agak bingung kenapa ada perdamaian banyak orang yang panas karena ada perdamaian itu. Justru kita bingung karena kembali kami sampaikan Pak Jokowi itu sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy. Itu ketika 2 hari setelah pertemuan itu saya diskusi panjang dengan Pak Jokowi dan beliau sampaikan berkali-kali saya sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy Sujana. Dan saya juga bisa share di sini bahwa sebelum ada pertemuan itu kami tidak pernah berdiskusi mengenai adanya RJ kepada siapapun. Namun setelah pertemuan itu tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan saya berkenan agar penyidik mempertimbangkan. Justru kami yang agak sedikit kaget. Berarti pertemuannya lancar nih. Karena kalau pertemuannya nggak lancar, tidak mungkin Pak Cengir si Roy ini ya. Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami juga, Mbak. Begitu. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Bang DHL yang mengatakan itu. Perbincangan kita panjang by telepon. Semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, saya lebih dulu katakan seperti itu. Saya bacakan. Silakan. Anda berbelot. Anda tidak setia kawan versinya Bang Rismon tuh. Oh enggak, saya Anda egois seperti itu. Saya nggak percaya, seperti itu. Kalau seperti itu, berarti dia nuduh Mas Roy yang menyatakan kami memang terpisah, ya kan? Nah, walaupun saya nggak perlu, kecuali dia ngejar saya buka, kan gitu. Ini understanding juga nih namanya, ya kan? Karena dia mau atas nama RRT, berarti Rismon tidak ada keberatan terhadap pernyataan rekan kita Roy, ya kan? Nah, artinya ya silakan tafsirkan sendiri. Saya juga tidak mau menjat yang aku ponakan saya ini. Saya belum pernah ketemu pada saat itu. Bahkan makanya saya minta kepada Om Roy ajak Pak Rismon. Karena saya simpati. Karena beliau umumkan. Saya belum pernah ketemu itu ketika saya datang ke Jogja. Cuma 2 saya minta Om Roy ajak itu. Kalau ada yang lain itu saya nggak kenal itu orang. Ya, nah, jangan dibuka lagi, malah saya buka. Gak ada pecah di antara kami, nggak ada. Ini yang bikin masalah Jokowi. Baik. Nanti saya lanjutkan di vlog. Nanti dulu. Gini, Mereka yang ribut, Jokowi juga yang disalahin. Ini gimana nih? itu tidak terlepas, Pak. Restoran di dalam pemahaman saya, Pak Kussusno, adalah tidak terlepas daripada KUA tentang perjanjian. Oke? Walaupun tadi Pak Jokowi menyatakan tidak ada, jangan bicara maaf-maafan lagi, ya kan? Saya juga mengakui saya tidak ada minta maaf. Bang Egy juga, kalau Pak Rismon kan itu asumsi karena nggak ada di situ. Dia menilai ya. Yang mengatakan Bang Muhammad Rahmat kami artinya kan gini, apakah percaya mutlak itu 100%, sedangkan
Pak Roy itu jadi pecah juga dong RRT. Pak Roy percaya sama saya dengan ini. Artinya berarti menyerahkan aja kepada publik. Karena saya juga nggak dengar langsung. Saya nggak nonton loh. Ya kan, kalau Pak Rahmat yang tempo hari ada di sana yang menyatakan seperti itu, artinya ini sudah menyampaikan. Jadi kami sama-sama menyampaikan. Artinya gini, bagian daripada perjanjian. Yang jelas saya neken. Ketika pihak di sana meneken, saya neken itu kan udah jadi. Naikin Iya kan? RJ itu, naikin RJ. Naikin RJ. Tanggal 12, saya ngaku kan, bohong tanggal 12, saya 100% bohong. Tapi saya tidak mengupas tentang pengacaranya Egy. Jangan-jangan Oke. sebelumnya atau apa saya nggak mau tahu. Oke, baik. Yakub, printing embus katanya. Inilah justru bukti bahwa kami tetap berpandangan ini tetap harus sampai ke pengadilan, Mbak. Ya. Karena walaupun sudah terjadi RJ untuk beberapa Kaget Roy Suryo. orang, tetap pandangan kami tetap firm bahwa kita butuh ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ini agar Pak Jokowi bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan. Kepastian hukum kenapa? Karena sudah mengenai ini kan diskusinya siapa yang bisa menentukan. Kalau A bilang begini, kita bilang asli, UGM sudah menyatakan asli, semua sudah bilang asli, tapi tetap ada yang meragukan. Bagaimana? Satu-satunya melalui putusan pengadilan. Pak Jokowi membuka ini nggak kesempatan RJ kepada Mas Roy, Arismo, Dr. Tifa. Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Bisa Paling enggak Lanjut tadi 8 pengadilan. tersangka sisakan Setuju, satu lanjut tidak RJ pengadilan. gitu loh. Saya Jangan, mau jawab, jangan saya senang mau malah jawab. RJ. Betul itu. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ-kan, sisakan Iya. satu misalnya. Lanjut Oke, pengadilan. begitu. Iya. Nah. Saya Bang Andi, nggak mau RJ, tolak, maunya lanjut ke Saya pengadilan. setuju, memang sebaiknya RRT ini lanjut ke pengadilan. Betul, Saya Bang sangat Andi. setuju untuk itu. Biar itu terang benderang, masyarakat juga bisa melihat secara langsung, ya kan? Artinya apa argumennya Jokowi dari setuju. pihak RRT, ya kan? Dari kita argumennya kan juga jelas ya, karena kita kan pertama ya yang menerbitkan ijazah itu udah mengatakan asli. Lapor forensik sudah, apapun itu sudah dilakukan, ya kan? Yang terpenting memang kita nggak bisa debat kusir untuk mengatakan saya asli, kamu palsu, saya asli, kamu palsu. Kok yang asli nggak dibilang palsu, kok palsu nggak dibilang asli? Nggak ada ketemu jawabannya untuk itu. Kalau saya katakan ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduh palsu oleh mereka, itu aja. Tapi di pengadilan nanti kan pasti diminta tuh ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowi juga harus hadir. No problem, karena memang Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Mas aku pun pasti tahu juga, ya. Kalau diminta oleh pengadilan untuk hadir, apalagi dia adalah saksi pelapor, Tunjukkan. ya pasti akan hadir. Mana Tidak Solo- takut Solo menghadapi nggak mereka hadir, semua, gimana? karena keyakinan Memang kita, right. ya, bahwasanya itu Bohong adalah aja orang. ijazahnya asli, ya kan? Loh. Bohong aja orang. Artinya kalau kita lihat ini, apalagi yang kamu akan dustakan, RRT ini. Betul. Siap diladeni Bang Rismo. Nyatanya Gitu di dong. Solo nggak ada. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini. Resiko Di dulu, pakai guys. pasar berlapis. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, Nah, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab. Ya, jawab silakan. Pertanyaan untuk UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Dan ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir, ya kan? 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat. Saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April. Ini Desember yang dibeli. Iya, 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya, kan ada pengacaranya. Katanya sakit, Pengacaranya, katanya ditahan. pengacara kuasa itu umum Padahal itu kan berlaku. sebagai ketua TPU harusnya bertanggung jawab Oh, hadir jangan, 15 jangan, April jangan, 2025. jangan. Itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru. Saya
secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat. Sudah ada Al-Katiri. Cukup. Sudah ada yang namanya Elida. Udah cukup. Jadi sulit saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu hak menurut undang-undang advokat dan KUHAP. Jadi kemana dia? Seandainya pun dia nggak mau, nggak ada masalah. Ada kuasa hukumnya. Oke ya. Nah, sekarang saya jawab tadi mengenai apa? Kenapa tidak memikirkan diri? Ya kan? Saya tertulis, saya ditolak, saya tidak mau hadir, cuma hanya menghormati. Makanya sebentar saya pulang, gitu loh. Saya cukup menghormati. Kenapa? Sama-sama penegak hukum dalam undang-undang advokat. Dan beliau juga mempersilahkan saya pulang, ada masalah, ya nggak apa-apa bang. Gitu loh. Jadi jangan sampai kenapa dikasih diizinkan pulang, tidak hadir. Kan nanyanya bukan ke saya, ya kan gitu. Jadi melebar ya. Saya juga maklum karena beliau bukan pengacara. Harusnya pengacaranya juga ikut. Nggak perlu keluar ini ketika dia sudah konsultasi sama pengacaranya, tentu pertanyaan ini tidak akan keluar. Oke. Selanjutnya masalah undang-undang KIP, saya nggak berkompeten. Ya kan, saya nggak jawab, walaupun saya juga perlu nih menyampaikan ini karena saya ada di sini. Oke, saya diundang. Kedua, semua itu adalah nota pembelaan saya. Saya minta, saya tidak, kan punya hak saya. Ada fasilitas di KUHAP, orang minta SP3. Orang minta memberikan penjelasan lanjutan, tertulis, tidak dilarang. Saya gunakan hak itu kok saya di yang kurang baik. Ada orang, justru saya bilang saya tidak terlapor. Argumentasi hukum saya ada. Ya kan, itulah saya perjuangkan. Apalagi saya pengacara sesungguhnya. Nah, sekarang ada orang yang terlapor. Tidak, ini dulu. Ini penting sekali. Ada yang terlapor. Tidak, kepanjangan jangan bilang gitu Pak. Ini buat bela diri saya, Pak. Apa kali ini? Ini tadi panjang. Kok kira saya nggak boleh? Nah, mau saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Semua saya lawan kalau nggak benar, walaupun itu kawan saya. Paten. Itu intinya. Jadi maaf Pak ya. Apa mungkin baru ketemu saya? Saya nggak peduli. Profesor lagi kemarin. Ya, intuitif dia bicara. Kenapa? Oke, saya ini. Karena tadi bilang saya buang waktu, padahal saya tadi banyak diam. Jadi ada orang yang tidak terlapor. Sorry, itu saya. Ada yang terlapor tidak jadi tersangka, mereka diam. Kan kurang ajar itu. Ada kan di luar ini yang terlapor tidak jadi tersangka. Cuma teriak-teriak, saya sampai darah penghabisan, saya akan bongkar. Apa hubungannya bongkar dengan itu, dengan perkara ini? Apalagi status dia umpamanya ya dipikor. Hubungannya apa dengan ijazah palsu? Kan gitu. Kok nggak dimasalahin itu? Kok saya lah 2 minggu lah, ya kan? Restoratif justice lah, ya kan? Saya minta membela diri. Namun tadi saya benarkan secara perdata pun itu bagian dari perjanjian. Silakan bantah. Karena dua pihak apa kan? Saya teken bukan 2 minggu lalu, bahkan lebih dulu dari kawan-kawan sejawat. Baik. Tapi saya sekali lagi tetap mempertanyakan, karena dalam surat SP3 itu loncat ini dari poin K sampai dengan L itu loncat. Saya yang tidak bisa tampil ya. Tapi ini jangan ada dusta di antara kita. Karena ini dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan K, poinnya 14 Juli, tiba-tiba loncat ke L, surat ketetapan tentang penghentian Januari. Ini kan aneh banget. Harusnya ada seperti tadi kata Jenderal Susno, harus ada dasar-dasar FJ, harus ada kemudian tuh kedua belah pihak tanda tangan, dan itu harus dilakukan di Polda Metro Jaya. Lagi tadi Prof tadi Isparji benar banget. Jadi kalau di atas 5 tahun nggak bisa di RJ. Apa yang diancamkan ke klaster 1 itu pasal 160 di Undang-Undang 1 tahun 46 undang yang lama itu di atas 5 tahun. Itu 6 tahun, jadi nggak bisa di RJ. Jadi harusnya persoalan nggak bisa pendek gitu loh, harus bisa dibikin panjang gitu loh persoalannya. Harus jadi, bisa dibikin panjang. Jadi persoalan ini nggak bisa kemudian gitu aja. Harus bisa kemudian tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dioplos. Nah, kayak BBM itu harus bisa dioplos. Nggak bisa. Jadi persoalannya harus bisa panjang. Gitu
Jangan kesimpulannya pendek. begini. Gitu loh. Luar biasa. Kesimpulannya beliau walaupun setuju itu ngambang anomali. Oh, enggak. Dari bahasa ini Kita hormati seolah-olah hukum. saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Iya. Gitu. Oke ya. Pertama saya adalah penyidik memberikan. Jadi harus panjang. Saya sudah berusaha berjuang untuk meyakinkan dengan dasar hukum, bukan intuitif. Ya kan? Bukan subjektif, tapi saya menunjuk asas legalitas. Oke? Dan itu saya sampaikan. Nah, kalau keberatan soal itu permasalahan di sini, Oke. tapi tingkat penyidikan ini belum, pasal 361, Pak, itu memakai undang-undang baru. Oke. Nah, undang baru itu berapa tahun? Dan itu bukan kategori masalah hukum kalau dalam KUHP itu masalah ancaman hukum. Tapi bukan perkosaan, bukan pembunuhan, bukan korupsi. Itu tidak termasuk kategori saya. Oke, baik. Saya Udah nanti kita undang tangkap, Bang. orang yang ngomong itu saya tahu. Kita debat di sini. Oke, Hah? Bang Rismon, sudah Yang ada intervensi SP3 untuk kepada negara atau klaster pidana. kedua. Kira-kira apakah Anda yakin bersama Mas Roy, Dr. Tifa memenangkan Roy C. pengadilan? Tak mau. Iya. Inilah video kita kali ini, silahkan dikomentar kalian di kolom komentar. Luar biasa. Tadi Bang Hari Lubis sempat nyentil yang terlapor malah tidak jadi tersangka. Itu kalau nggak salah siapa ya? Yang ngomong masalah sampai titik terang penghabisan Abraham Samad. Ya betul. Wah, luar biasa. Kalau salah saya lawan walaupun kawan. Saya Barceka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.